pertemuan 5 pemrograman Java kali ini kita bicara tentang percabangan ya. Jadi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Java Visual atau Java Swing ya. Nah, kali ini kita masuk dengan percabangan pada Java ya. Percabangan ini ada beberapa bagian, saya bagi beberapa bagian ya. Yang pertama ini adalah if ya, percabangan atau pernyataan if. Jadi kalau kita lihat if, berarti itu percabangan. If else itu percabangan juga ya. Jadi maksudnya adalah ada sebuah pilihan lah seperti itu ya. Jadi contoh sini kalau kita lihat ya, ada klik scanner masukkan, jadi kita masukkan dulu integer nilainya. Jadi kalau nilainya kita inputkan berapa ya, inputkan di sini, maka ada if di sini ya, ada pemberitahuan atau syarat if atau percabangan if di sini yang jika nilainya yang kita masukkan di sini ya, jika kita masukkan di sini nilainya adalah kurang dari 55, maka Anda tidak lulus seperti itu ya. Jadi selain itu maka pasti jawabannya berbeda ya, tidak ada visualnya lah, tidak ada tampilan. Jadi itu coba kita lihat ya. Kita buat dengan Java dulu, kita gunakan NetBeans ya. Java kita gunakan NetBeans. Jadi setelah kita masuk dengan Java, nanti kita masuk dengan jadi struktur seperti ini, kemudian kita buatkan visualnya ya. Oke, kita tunggu untuk NetBeans-nya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian kita buat kalkulator. Oke, kita buat project baru ya. Di sini klik kanan, new project. Kemudian kita pilih kategorinya Java with Maven, projectnya Java application. Kita next. Kita namakan dia misalkan kita ikut yang kemarin ya. Kita lihat dulu. Latihan 16 ya, contoh 16. Misalkan kita masukkan aja contoh 16 ya. Projectnya contoh underscore 16 ya. Kita finish. Nah, kita buat Java baru ya, atau kelas baru. Klik kanan di package, new, kita pakai Java class ya. Kita biarkan default saja namanya new class. Oke, jadi ini pengantar di Java dulu, baru kita masuk dengan Java Swing-nya ya. Nah, di sini kita mulai copy dari public static void ya. Ini kita pastekan di sini di dalam kelas ya. Seperti ini. Oke, kita tinggal import Java util aja ya. Jadi kalau seperti ini tinggal kita importkan, kalau ini ganti untuk double ketiknya ya. Oke, ini juga double ketik. Dia ada masukan import ya, import masukannya, masukkan nilai, kemudian kita pakai scanner ya. Jika nilainya 55 maka nanti ditulis bahwa Anda tidak lulus, contoh ya. Nah, kita coba running ya, kita save dulu. Jadi kita save dulu, kemudian kita running. Kita pilih select main class ya. Kita compile ya. Belum ya, belum muncul. Belum muncul ya. Kita sekali lagi ya. Print and build. Ini sukses, kita coba running.
tidak ada masalah. Oke, kita biarkan saja, kita coba langsung ke Java Swing-nya saja ya. Kita saja. Nah, itu struktur, jadi struktur Java perjabaran yang pertama. Jadi kalau jika kita masukkan di sini nilainya 40 misalkan, nanti outputnya keluar adalah papannya tidak lulus ya. Tapi selain itu tidak ada keluarannya. Kita akan buat bentuk visualnya atau Java visualnya seperti ini. Jadi kita buat project baru ya, project baru Java. Oke, kita namakan dia misalkan if ya, contoh if. Oke, seperti ini ya. Kita finish. Nah, kemudian yang pertama kita buat untuk tampilan seperti ini. Kita buat dulu formnya ya. Jangan lupa ini bentuk form. Jadi klik kanan, new, JFrame form ya. JFrame form. Nah, ini biarkan saja, kita default saja new JFrame ya. Biarkan. Nah, ini dia. Kita coba desain tampilannya ya, seperti ini. Ini kita pakai label ya. Ini kita dia label di sini. Kemudian teksnya kita ubah menjadi contoh percabangan if. Oke, untuk warna bisa diganti di sini ya. Ini dia ya, foreground ya. Contoh misalkan kita warnanya orange ini ya. Dan fontnya misalkan kita besarkan, bold, kita besarkan misalkan ukurannya 14. Seperti ini kita letakkan ya. Kemudian kita lihat lagi nilai mata kuliah ya. Nah, kita bisa label, kita masukkan di sini. Untuk teksnya ini kita ganti nilai mata kuliah pemrograman Java ganda ya. Ini misalkan kita besarkan tulisannya 12, misalkan Sylvain ya. Ini mata kuliah pemrograman Java, kita masukkan text field ya, berarti J text field. Karena isian maka kita pakai text field dia ya. J text field misalkan kita masukkan di bawah ya, atau di atas saja karena nilai kan sedikit ya. Nah, untuk teksnya kita kosongkan ya. Ini ID-nya adalah JTextField 1 ya. Ini JTextField 1. Oke, biarkan kita sebarkan. Misalkan ukurannya huruf nanti 12 ya. Oke. Besarkan dikit. Nah, seperti ini. Kemudian ada 3 button, 3 tombol, proses, ulang, dan keluar ya. Kita tambah button, J button 1. J button 2, J button 3 ya. Nah, ini pertama teksnya adalah proses, yang kedua adalah ulang ya, ulang, dan yang ketiga keluar ya. Nah, oke, misalkan kita buat tampilan seperti ini. Kita lihat. Oke, nah ini hasil ya. Kita masukkan label. Nah, ini kita teksnya kita ganti hasil. Kemudian warnanya misalkan kita kasih biru. Tulisannya kita ubah misalkan bold, ukurannya 14. Seperti ini ya. Dan kita pakai misalkan untuk hasilnya ini kita menggunakan label ya, atau button boleh, label juga boleh ya. Sekarang kita pakai label atau button lah ya, pakai button supaya agak bagus sedikit ya. Nah, ini teksnya kita kasih kosong. Oke, seperti ini. Tulisannya mungkin kita besarkan sedikit ya, 14 bold. Warnanya misalkan merah ya, teksnya warna merah. Oke,
Oke. Nah, kita coba ya. Ini kita tuh kecilkan sedikit. Nah, kita mulai dari exit ya. Nah, untuk keluar tentu codingannya, jadi kita tinggal double klik ya, bagian desain, klik double klik di tombol keluar ya. Nanti codingnya di sini system.exit all ya. Jadi kalau keluar itu dia. Nah, kalau reset ya ulang. Nah, ini tinggal kita gunakan ini ya. Oke, kita double klik di ulang ya. Double klik, kemudian kita naikkan ya. Kalau seperti ini tinggal kita arahkan ini button berwarna ya, button 2. Kita hapus ini saja, tekan. Jadi kita harus sesuaikan. Ini JText field 1, kita lihat ini JText field 1 ya. Nah, sedangkan ini J button 4. Nah, berarti di sini JText field 1, J button 4 ya. Set text. Oke, kosong. Jadi nanti ketika kita klik ulang ya, maka teks di sini dan di sini jadinya kosong ya, tulisannya kosong. Oke. Kemudian double klik di proses ya. Jadi ketika kita klik button proses atau tombol proses, nanti dia menghitung proses if tadi ya. Nah, di sini jika nilainya 55 ya, kita masukkan ini integer saja mulai dari situ ya. Nah, kita masukkan sini. Nah, oke. Nah, ya. Maksudnya adalah kita identifikasi tipe datanya integer, variabelnya nilai, ya, seperti yang minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya. Nah, ini kemudian integer, parse integer, JText field 1, getText. Jadi nilai yang dimasukkan di JText field 1 itu adalah nilai integer ya, misalkan bilangan bulat. Kalau mau ganti dengan double boleh ya. Jika variabel nilai ini kurang dari 55, maka J button 4, sekali lagi J button 4 ya, berarti kita ganti di sini. Nah, J button 4 akan menuliskan maaf Anda tidak lulus. Karena ini cuma if ya. If. Jadi nanti kalau else nanti baru ada percobaan berikut ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita save dan kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, kita main class. Tampilan aplikasinya ya. Oke, ini dia ya. Ini coba yang lain saya minimize ya. Oke, kita lihat. Nah, ini aplikasinya contoh perjalangan if ya. Jika nilainya kita masukkan misalkan 43. Kita klik ulang, dia kosong ya. Kalau keluar maka dia keluar ya, exit. Misalkan 43 kita proses, maaf Anda tidak lulus karena kurang dari 55. Tapi kalau misalkan 67, atau kita ulang dulu ya. Nah, 67 proses tidak menulis apa-apa karena kita tidak masukkan syarat di situ ya. Syarat di sini. Jadi jika 50 kurang dari 55 saja nilainya, maka di buttonnya di hasilnya ini ya, Anda tidak lulus, misalkan 7 saja ya, maka Anda tidak lulus ya. Kalau exit keluar maka dia exit ya. Itu contoh pertama. Contoh pertama yaitu materi tentang percabangan if ya. Sekali lagi kalau keluar tinggal system.exit, untuk pulang tinggal tentukan saja ya text field berapa, button atau J label berapa yang set text-nya nanti kosong seperti itu. Nah, proses, nah ini cuma if karena kita identifikasi dulu variabelnya, kemudian kita beri if ya. Seperti ini. Ini pertama adalah percabangan if ya. Nah, yang kedua percabangan if else. Nah, if else ini kita tinggal tambahkan else-nya saja ya. Jadi yang tadi jika kurang dari 55, sistem akan menampilkan output maaf Anda tidak lulus. Else selain itu jadi sudah ada dua pilihan. Pilihan satu, pilihan dua saja ya. Jika tidak memenuhi pilihan yang pertama maka dia akan menjalankan perintah yang kedua, itu maksudnya if else ya. Jadi kita tinggal tambahkan misalkan pada coding yang tadi ya di contoh
yang tadi kita tambahkan else saja ya. Oke, di coding yang tadi ini if ya, kita contoh 16 tadi. Oke, di contoh 16 kita buka Java-nya ya. Ini. Nah, ini kita sini ya, else line. Selamat Anda lulus ya. Nah, kita coba jalankan. Mudah-mudahan dia di outputnya muncul ya. Jadi cuma menambahkan else. Nah, sama halnya juga sambil tunggu ya. Ini, nah sama juga dengan yang visualnya. Kita tinggal menambahkan pada bagian proses saja ya. Dengan menambahkan else button tulis apa ya. Hasil tadi kita tidak. Jadi ya kita close saja, kita stop saja, cancel aja. Untuk kelasnya kita tutup ya. Kita masuk ke yang tadi saja ya. Contoh if, oke. Kemudian di source package ya. Nah, di frame-nya ya, di frame. Nah, kita modifikasi, kita tambah di sini proses ya. Proses, kita lihat di sini. Ini dia ya. Kita tambahkan ini else ya. Kita tinggal tambahkan ya else di buttonnya tulis apa ya. Oke, seperti ini. Jadi jika nilai yang kita masukkan di getText field ya, jika nilai yang kita masukkan di sini kurang dari 55, maka jbutton 4 yang ini ya. Ini jbutton 4 akan menulis Anda tidak lulus ya. Tapi selain itu, maka jbutton 4 akan menulis atau menghasilkan teks yaitu selamat Anda lulus. Nah, ini kita coba. Jadi if else ya, if else itu cuma dua pilihan. Jika yang pertama tidak, berarti yang kedua ya. Itu if else ya. Jadi kalau if cuma satu syarat saja. Nah, di contoh 53 ya, kita coba proses, maaf Anda tidak lulus. Kita ulang, misalkan kita masukkan 89, maka prosesnya selamat Anda lulus. Jadi syaratnya adalah jika nilainya ya dimasukkan itu kurang dari 55, maka akan muncul teks maaf Anda tidak lulus. Selain itu, maka hasilnya akan menampilkan atau set teks teks selamat Anda lulus. Nah, ini contoh penggunaan if dan if else ya. Jadi kalau if cuma satu pilihan, satu syarat, sedangkan kalau if else itu sudah ada pilihan. Jadi kalau syarat pertama tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan syarat itu ya. Dan dia boleh reset lagi, keluar ya. Itu untuk if dan if else ya. Seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang if, bicara tentang if else. Yang berikut adalah if else bertingkat. Nah, if else bertingkat ini saya namakan dia if else bertingkat ya. Kenapa? Karena pilihannya banyak, bisa lebih dari 2. Jadi contoh seperti nilai mahasiswa ya. Jadi kalau nilainya misalkan di atas 80 nilainya A. Di antara 60 dan 80 B misalkan ya. Dan seterusnya sampai dengan E ya. Ini contoh di sini. Jika nilai lebih dari sama dengan 80 maka nilainya A. Jika nilainya di antara 70 ya, lebih dari 70 nilainya B. Kalau 60 nilainya C. Kemudian di atas 50 nilainya D ya. Kemudian yang selain itu, selain yang di atas ya else, selain di atas maka nilainya adalah E ya. Jadi kita bisa buat bentuknya seperti ini, saya copy saja ya. Kemudian kita buat contoh 17 ya. Kita buat project baru di NetBeans. Untuk kategori Java with Maven, projectnya Java Application. Next. Misalkan kita namakan project kita adalah contoh 17 ya. Oke, 17 kita finish. Kita buat kelas baru ya. Klik kanan di package, new, Java class saja itu ya, Java class. Kita biarkan default saja namanya new class, kita finish. Nah, di dalam kelas ini kita masukkan ya. Scanner, new scanner ini kita importkan
util scanner ya. Ini. Sedangkan yang lain ini karena double ketiknya kita ganti ya. Oke, ini juga double ketiknya juga slide B, C, slide D. Selain itu nilainya E ya. Oke, kita save. Ini mata kuliah pemrograman Java ya. Nah, ini kita coba run ya. Kita run. Coba apakah dia muncul tidak ya. Coba, kalau tidak ya sudah, berarti kita langsung ke Java Swing-nya saja ya. Ternyata muncul juga ya, effortnya tidak muncul ya. Kita stop saja. Jadi coding yang sama sebenarnya ini ya. Coding yang sama ini kita gunakan untuk pakai di Java Java Swing ya, Java Visual. Jadi pertama identifikasi dulu variabelnya, tipe variabel dan nama variabel. Nah, ini teks, kemudian masukkan nilainya di situ ya. Jika nilainya 80 lebih dari sama dengan ya, berarti 80 termasuk. Jadi kalau lebih dari sama dengan berarti 80 termasuk. Tapi kalau lebih dari 80 berarti 80 tidak termasuk ya. Gitu. Oke, ini kalau sama dengan 80A sampai dengan 70 itu B, 60 itu C, 50 itu D, dan selain itu di bawah 50 lah ya. Berarti 49 dan ke bawah itu berarti nilainya E ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan buat Java Swing-nya ya. Else bertingkat ya. Jadi kita buat project baru saja. Oke, kita pilih kategorinya adalah Java with Maven. Kemudian projectnya Java Application. Kita next. Kita namakan project kita misalkan latihan if else bertingkat ya. Else. Kita coba else tingkat ya, contoh ya, else tingkat ya. Sekarang nama project kita ini ya, if else tingkat, contoh ya. Kita finish. Kemudian kita buat sebuah form ya. Jadi kalau Java Visual atau Java Swing kita buat formnya, tinggal klik kanan di sini, new, kemudian pilih JFrame form ya. Untuk nama frame-nya atau nama kelasnya kita biarkan default saja frame ya. Ini kita coba desain tampilannya, coba kita lihat else ya. Ini dia. Oke. Nah, kita desain yang sama atau kita tetap saja ya pakai contoh yang tadi kayaknya lebih enak. Hapus saja ya. Ini project kita ini kita delete saja ya. Biar kita gunakan desain yang tadi biar tidak lama juga ya. Paling di bahasa prosesnya ya. Ini contoh if ya. Kita buka frame-nya ya. Jadi kita buka new frame-nya ini. Nah, proses. Nah, di dalam proses ini kita masukkan tadi ya. Oke, jika ini kita hapus ya. Ini kita hapus if ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka jabatan ini nilai Anda A ya. Anda A. Oke. Tunggu, selain itu jika ya, kita masukkan if lagi ya. If nilainya lebih dari sama dengan 60, maka nilai Anda B.
kita copy dari L saja ya. Kita copy seperti ini, tekan. Selain itu jika nilainya 70 ya, contohnya 70 saja ya. Ini 60, nilai Anda C ya. Kemudian jika nilainya lebih dari 50, maka nilainya adalah D ya. Nah, yang terakhir ini else saja ya. Else, selain itu if-nya tidak usah. Oke. Selain syarat yang di atas, maka J labelnya atau J buttonnya oke. A, nilai Anda E. Anda tidak lulus contoh ya. Jadi kalau nilainya lebih dari sama dengan 80, maka teksnya akan J label sini ya. J buttonnya ini akan menampilkan nilai Anda A, nilai Anda B. Ya. Misalkan selamat, nilai Anda A ya. Lagi selamat, nilai Anda B. Misalkan lumayan, nilai Anda C. Waduh, misalkan ya. Contoh kita modifikasi ya. Terus oke. Nah, ini kita coba running ya. Coba running, kita tunggu tampilan aplikasinya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi 80 ya, kita masukkan 80 masuk ya karena sama dengan ya. Nah, selamat, nilai Anda A. Misalkan kita contoh 95, 97 ya. Juga sama ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan 75, berarti selamat, nilai Anda B ya. Kemudian misalkan 69, contoh lumayan, ya Anda C gitu ya. Misalkan 53 ya, sukses. Nah, aduh nilai Anda D ya. Kenapa? Karena yang tadi kita masukkan syarat di sini adalah 50 ya. Jadi kalau 53 ya berarti masuk di D ya. Nah, kemudian kalau misalkan nilainya 40 contoh, maaf nilai Anda E, Anda tidak lulus gitu ya. Jadi itu adalah if else bertingkat, bisa juga if else, terjemahnya if else bertingkat ya menurut saya, karena kalau if saja berarti satu syarat, kalau if else berarti dua syarat. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi maka tentu pasti jawabannya adalah syarat kedua. Nah, kalau if else bertingkat berarti ada beberapa syarat yang dimasukkan ya, contoh seperti ini ya, contoh seperti yang kita buat. Jadi jika nilai pertama 80 berarti apa, jika nilainya 10 B ya, dan seterusnya. Ini if else bertingkat. Jadi gampang saja, codingannya tetap sama ya dengan yang ada di materi ya. Jika nilainya lebih dari 80, jika else selain itu jika ya nilainya, maka teksnya itu adalah if else bertingkat. Kita lanjut ya, kita lanjut dengan percabangan yang berikut ya. Jadi if else bertingkat. Nah, ini if else ataupun jika ya, if dengan kondisi majemuk ya. Jadi ada dua kondisi yang dimasukkan. Jadi if dengan kondisi majemuknya ada dua atau tiga lebih variabel yang dimasukkan ya. Jadi contoh di sini misalkan masukkan nilai matematika. Kemudian yang kedua masukkan nilai fisika. Ya, jika matematika lebih 80, fisikanya lebih dari 70, maka selamat datang di prodi TI ya. Kalau misalkan selain itu maka maaf silakan memilih prodi lain misalkan ya. Jadi ada dua pilihan, ada dua inputan atau dua kondisi. Kalau yang tadi cuman satu kondisi dan yang kita masukkan ya. Jadi yang proses inputnya cuma satu ini ya. Nah, tapi kalau yang majemuk ya, dengan kondisi majemuk berarti lebih dari satu inputan yang kita masukkan ya. Mungkin kita lewatkan yang ini saja ya. Kita langsung ke Java Swing-nya lebih mudah ya, ke Java visualnya ya. Nah, ini kita buat project baru aja ya. Tampilannya kita buat di NetBeans new project.
Untuk kategori pilih Java with Maven, projectnya Java application, kita next. Misalkan kita if kondisinya contoh ya, if kondisi, kita finish. Kemudian kita buat JFrame form ya, klik kanan misalkan di package atau di projectnya new JFrame form ya, kita biarkan aja nama frame-nya new frame aja, tidak apa-apa. Oke, seperti ini kita lebarkan sedikit, kita coba lihat desain tampilannya ya biar disesuaikan. Nah, aplikasi if majemuk ya, berarti kita label dulu, label kita masukkan di sini, teksnya kita ubah ya di sini, aplikasi if majemuk ya, contoh. Kemudian teksnya kita misalkan pilih apa ya, misalkan kita pakai tua ya, bold, kemudian ukurannya 18, misalkan warnanya kita ubah jadi merah ya, kasih if majemuk. Oke, kemudian di atasan lagi ada label JText fieldnya ada 2 ya, ada 3 button. Oke, hasilnya bentuknya area ya. Kita masukkan label dulu. Ini teksnya adalah nilai matematika contoh ya, nilai matematika. Ini kita besarkan sedikit tulisannya, misalkan 14. Kemudian kita tarik lagi JLabel, tinggal klik tahan dragnya. Ini nilai fisika contoh ya, untuk hurufnya 12 ya, ini berapa ya, 14 ya, aja 14 ya, disamakan. Kemudian kita masukkan JText field ya, berarti ini JText field kita masukkan di sini. Oke, kita teksnya kita kasih kosong ya, hapus saja. Oke, kita ukuran hurufnya 14 juga ya, sesuaikan. Kemudian jika kita tambahkan tanda ya, kita tarik lagi JText field masuk ke sini, teksnya kita kasih kosong ya, kita tarik saja, kita ubah plus. Oke, ini nilai matematika, nilai fisika, kita tambahkan 3 tombol ya, seperti button kita taruh di sini 1, misalkan ya, kita taruh sini 2, misalkan kita tambah prosesnya di sini oh ya. Nah, ini kemudian ada hasilnya label ya, ini kita teksnya kasih hasil, kemudian hurufnya boleh lah ya, kita pakai misalkan 18 ukurannya, warnanya misalkan kita beri biru ya contoh. Kemudian ini teksnya kita kasih proses. Oke, kemudian ini misalkan kita gantinya ulang, yang ini kita beri keluar ya. Oke, kemudian untuk hasilnya misalkan kita pakai button lagi ya, tanpa samakan saja dengan contoh sebelumnya, bisa pakai text area boleh, mana aja boleh ya. Oke, ini kita ukuran hurufnya misalkan 18, warnanya misalkan kita kasih merah ya, button teksnya kita kasih kosong. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan aplikasi kita tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan masukkan codingannya ya. Untuk keluar dan ulang masih sama ya. Klik di keluar ya, kemudian kita sistem ya dot exit kurung 0 ya. Oke,
Kemudian untuk ulang ini kita lihat di sini ya, JTEX field 1, JTEX field 2, dan J button 4 ya. Berarti ulang ini berarti JTEX field 1 dot set text kurung kosong ya. Oke, seperti itu JTEX field. Oke, tinggal kita copy aja ya. Field 2, kemudian oke, di bawahnya J button 4 ya. 4. Nah, jadi yang tidak kalah penting ya adik-adik, bahwa penulisan huruf besar kecilnya ya, T-nya besar, F-nya kecil. Jadi kalau T-nya sini kecil maka dia error ya. Demikian juga dengan button ya. Misalkan J button B-nya kecil ya pasti error ya. Nah, kecuali kita ganti di bagian kode sini ya, di sini bagian code kita ganti di sini variable name-nya apa ya. Jadi kalau misalkan di sini variable name kita ganti hasil ya, maka di coding sini juga harus hasil ya. Jadi variable name-nya harus sama. Oke. Nah, kemudian untuk nih ya, nanti kita copy saja. Mulai dari nilai ya. Nah, ini kita ke bagian desain, klik pada bagian proses ya, button proses. Nah, saya biasanya hapus ini ya, hapus coding ini aja. Nah, oke, kita ini J button tadi ya, J button 4, J button 4. Oke ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu ya. Kita seperti dulu supaya rapi ya. Nah, identifikasi variabel yang pertama pasti, yaitu tipe data. Misalkan yang kita masukkan tipe datanya adalah integer, variabelnya adalah nilai 1. Nilai 1 ini ambil dari sini ya, JTEX field 1 ya, JTEX 1. Nah, jika nilai 1 itu tipe datanya integer, ambil dari JTEX field 1 ya, getText ya, jadi ambil teks dari situ. Nah, coding yang sama kita taruh di nilai 2 ya, JTEX field 2 getText. Jika nilai 1 ya lebih dari 80 dan dannya ini double dan ya, nilai 2 lebih dari 70. Oke, jadi kalau nilai matematikanya contoh ya, matematika lebih dari 80, kemudian nilai fisikanya lebih dari 70 contoh ya, maka teksnya di button 4 sini ya, di button 4 sini, oke, di button 4 akan menampilkan sebuah teks, yaitu selamat datang di Prodi TI misalkan ya, atau MI lah ya, ganti lah MI Ambon ya. Nah, kalau selain syarat 2 ini ya, kalau syarat salah satu saja tidak terpenuhi, misalkan nilai matematikanya 85, nilai fisikanya 60 contoh, berarti tidak lulus ya, karena tidak dia pasti akan keluar yang ini ya. Kenapa? Karena syaratnya harus dua-dua ini terpenuhi ya. Itu namanya if dengan kondisi majemuk ya, dengan lebih dari satu kondisi. Nah, ini coba kalau kita running, kita select main class saja, Max yang ini kita tunggu aplikasinya tampil ya. Oke, ini dia desain kita. Nilai matematika misalkan 85, fisika misalkan 75, berarti selamat datang ya. Oke, ini kita lebarkan sedikit ya, teksnya terlalu besar kayaknya ya, kita panjangkan. Oke, seperti ini bisa ya. Coba kita kecilkan sedikit tulisannya, ya. Kita coba running lagi. Oke, seperti ini. Nah, misalkan
tadi ya 85 nilai matematika, fisika 75, maka tulisannya selamat datang di prodi MT Best Komando. Nah, tapi kalau salah satu misalkan matematikanya 75, fisikanya 85 misalkan ya, berarti tidak memenuhi. Kenapa? Karena matematikanya harus lebih dari 80, fisikanya lebih dari 75. Sedangkan yang sini fisikanya oke memenuhi, tapi matematikanya tidak memenuhi. Nah, kalau kita ulang, kita hitung lagi misalkan nilai matematikanya lulus ya, misalkan 90, tapi fisikanya 65 contoh ya. Nah, maka prosesnya sama ya. Maaf, silakan memilih prodi lain. Kenapa? Karena salah satu syarat yaitu fisikanya tidak terpenuhi. Itu maksudnya dengan if dengan kondisi majemuk ya. Nah, kalau ulang berarti 3 teks ini kosong, kalau keluar maka aplikasi kita keluar dari aplikasi. Seperti itu. Jadi yang pertama if, yang kedua if else, ketiga if else bertingkat ya. Untuk nilai tadi A, B, C, D ya. Kemudian yang berikutnya adalah if majemuk, artinya untuk inputannya lebih dari satu. Nah, kalau yang tadi kita cuman inputan kemudian proses jadinya. Nah, kali ini kita coba dengan if else tadi ya, kita mencoba membuat aplikasi konverter suhu ya. Nah, konverter suhu di sini jadi ada inputan. Oke, jadi ada inputan, kita masukkan nilainya. Kemudian ada pilihan, kita mau dari suhu mana ke suhu mana ya. Jadi pakai radio group ya, ini pakai radio group. Oke. Kemudian klik hitung, maka kalau misalkan dari Celsius ke Reaumur, maka hitungnya langsung nilainya berapa jawabannya ya. Kalau ulang maka semua ini akan diancentang ya. Kemudian ini kosong, keluar nanti keluar aplikasi gitu ya. Nah, untuk membuat aplikasi seperti ini kita assign ya. Kita close, kita buat project baru saja. Ini tetap pilih Java with Maven, ini Java application, kita next. Misalkan kita namakan dia konversi underscore suhu ya. Kita finish. Tetap sama, kita buat frame ya. Jadi klik kanan di project ya, klik kanan di project, new, kemudian JFrame form ya. Ini biarkan saja defaultnya namanya new JFrame ya. Kita finish. Nah, ini kita coba besarkan sedikit. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita beri label dulu, atau yang bagusnya kita pakai panel ya. Jadi kalau lihat seperti ini ada warna hijau ya, berarti kita pakai panel ya. Kita cari J panel. Nah, bawah. Frame. Ya. Ini yang bawah ya. Kita lihat di atas ya. Nah, di atas ternyata ya panel. Nah, ini kita drag sini ya. Kita coba buat seperti ini. Oke. Kemudian panelnya ini yang kita beri warna ini ya. Backgroundnya bisa kita ubah ke warna ini. Contoh, kita ubah warnanya ya. Misalkan kita kasih biru lah ya, biru muda ya. Atau ini ya, biar beda. Kalau kita klik ini ada tampilan bedanya. Baru kita pakai label ya. Jadi tadi pakai panel ya. Kita label, kita teksnya saya beri nama konverter suhu ya. Sederhana contoh ya. Oke, jadi kita besarkan hurufnya, bold, italic, misalkan bold italic ya. Tapi di 18, kita letakkan sini. Infonya coba kita buat sedikit kayak Jokerman kayaknya ya. Warnanya misalkan kita pilih merah, contoh ya. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat di sini lagi ya, ada input
tautan ya. Oke, berarti pakai JLabel sama JText field ya. Nah, berarti kita pakai label, kita namakan teksnya ya, input. Oke, untuk tulisannya mungkin kita kasih bold ukuran 14 ya. Kemudian kita beri JText field ya di sini. Kemudian kita ubah ukuran 14. Text fieldnya dikasih kosong untuk teksnya ya. Kita besarkan dikit ya. Ini nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan dari mana ya ke mana. Nah, untuk dari kalau ketika lihat tampilan seperti ini maka dia pakai panel ya. Ini pakai panel. Jadi tinggal drag panel di sini seperti ini ya. Kita buat tak. Nah, ini nanti di bawah sini ada pilihan mana ya? Ya. Kita pakai panel lah border ya. Nah, border ini tinggal kita klik border. Kita tinggal pilih border dengan teks ini ya. Nah, jadi karena kita lihat di sini ada teksnya dari di atas ini ya. Maka kita pilih panel, kemudian title border. Nah, titlenya apa? Dari misalkan. Mau posisinya di mana? Misalkan kita bold saja, ukurannya 12 contoh ya. Nah, teksnya adalah dari ya. Nah, justify ini rata kiri kanan misalkan ya. Center aja. Nah, positionnya mau di atas, mau di bawah boleh ya. Jadi misalkan posisinya above top, tapi di center berarti di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita oke, nanti bisa di atas sini. Ini ya. Tapi kalau misalkan kita pilih top saja ya, maka dia akan sesuai dengan rata-rata dengan garis seperti ini ya. Kita coba yang ini tidak usah bold ya. Teksnya tidak perlu bold ya. Plain aja biasa. Oke, dari. Kemudian yang satunya lagi ya. Kita tambahkan lagi panel baru ya. Oke, kita sesuaikan. Misalkan seperti ini, kita besarkan. Coba ukur ya. Untuk tinggi kita sudah pas, untuk lebar juga sudah ya. Ini kita coba no bordernya ya, border, no border kita pilih title. Yang ini kita ukurannya 12 tadi ya. Kemudian dari K ya. Nah, kita pakai tulisan aja ke ya. Justify-nya center, default-nya adalah top. Nah, sehingga nanti seperti ini ya. Dari mana ke mana misalkan ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian berikutnya adalah radio button ya. Dari sini radio button. Oke. Jadi ada 6 ya radio buttonnya. Kita masukkan radio button group kayaknya ya. Kita masukkan di sini. Atau kita masukkan saja radio button groupnya kita hapus saja dulu ya. Oke, radio button saja. Kita drag radio button kita masukkan di sini 1, radio button 2, radio button 3, radio button 4, radio button 5, radio button 6 ya. Nanti bisa kita modifikasi lagi. Oke, seperti ini ya. Misalkan ini kita teksnya Celsius, kemudian yang ini apa ya? Setnya Reaumur Fahrenheit ya. Ini teksnya Reaumur
Ini Fahrenheit. Yang ini juga sama ya, Celsius. Ini Reaumur, ini Fahrenheit. Ini ya, bisa kecilkan sedikit. Ini juga kecilkan sedikit ya, contoh seperti ini. Oke. Kemudian kita button hitung ya. Nah, berarti kita pakai J button hitung. Teksnya kita tulis hitung. Kemudian ada hasil ya, berarti label lagi. Di teksnya adalah hasil titik ganda. Mungkin kita ubah ke 14 ya. Warnanya misalkan kuning ya. Oh, tidak kelihatan. Kasih biru saja ya. Dikasih bold biar kelihatan ya. Kemudian di bawahnya kita lihat ada button ya, berarti kita pakai button hasilnya di sini. Kita lebarkan. Kemudian teksnya kita kasih kosong ya. Kemudian kita untuk hurufnya misalkan kita kasih merah, background ya. Backgroundnya kita kasih misalkan ya merah muda. Teksnya yang kita besarkan ya, misalkan teksnya 14 bold, kemudian warnanya merah ya. Di teksnya nanti yang warnanya merah. Oke, kemudian ada dua tombol lagi ya, yaitu reset ya atau ulang dan keluar ya. Teksnya keluar. Oke. Misalkan kita desainnya seperti ini ya, jadi ya. Jadi untuk inputannya JTextField 1, ini J button 1, radio button 1, radio button 2, button 3, button 4, 5, 6 ya. Ini untuk button hitung, ini untuk J button 2 ya, untuk tampilan. Oke. Untuk keluar tetap sama ya, system.exit. Jadi tinggal double klik ya, sekali lagi double klik di button keluar. Kita ketikkan coding system.exit bukan 0 ya. Kemudian semikolon. Kemudian untuk ulangnya, nah ini lihat JTextField 1 set text. Oke ya. Jadi JTextField 1, kemudian JRadio button false ya. Kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di coding di materi ini ya. Untuk ini, nah ini kita copy saja. Jadi semuanya akan false ya. Untuk false itu artinya dia tidak tercentang ya. Jadi J button 2 itu kosong. Dari button 1 sampai button 6 set selectnya ya false. Jadi tidak tercentang. Jadi ketika kita klik reset nih ya, ulang, maka semua yang tercentang di sini akan uncentang lah. Karena kita beri fungsi di sini adalah set selectnya false. Ya. Nah, kemudian untuk fungsi hitung ya, kita double klik di hitung, ini dia. Oke, kita coba lihat codingannya ya. Nah, untuk hitung ini kita lihat seperti ini ya. Baru saya jelaskan ya. Nah. Oke, jadi di sini pertama kita identifikasi suhu itu, misalkan tipe datanya adalah double, variabelnya adalah suhu, dia ngambil dari TextField 1. Oke ya. Jadi ngambil dari TextField 1. Nah, kalau untuk Celsius ke Reaumur ya, berarti suhu kali 0,8. Oke ya, jadi inputan di sini kalau kita pilih Celsius di sini kita pilih Reaumur, oke, maka kita inputkan angka di sini, dia punya angkanya akan
dikali dengan 0,8. Kalau Celsius ke Fahrenheit, maka suhu kali 1,8 tambah 32 ya. Dan seterusnya kalau Reaumur ke Celsius, jadi kalau kita pilih sini Reaumur tapi pilih ke Celsius ya, maka suhu ya apa yang kita inputkan dibagi dengan 0,8 dan seterusnya ya. Ini kita pilih nih ya. Jika ini rumus kita sudah masukkan, tapi hasilnya nanti kita lihat. Jika radio button 1 select dan radio button 4 select, artinya ini radio button 1 select Celsius dan radio button 4 Celsius di select ya, maka J buttonnya tetap tulis suhu saja. Oke, jadi nilainya sama ya, sama dengan apa yang dimasukkan karena Celsius dan Celsius. Begitu juga nanti Reaumur dengan Reaumur ya, seperti itu. Nah, selain itu, jika radio button kita select ya, radio button 2 ya, radio button 2 di select. Oke, ini dia Reaumur ya, dan 5. Oke ya, maka dia cuma juga tulis suhu. Demikian juga 3 dan 6 ya. Nah, jabatan 2, ini jabatan 2 yang mana? Ini jabatan 2 ya. Kemudian yang berikut ini untuk yang 6 ini ya, 6 posisi itu ya, rumus itu. Nah, jika radio button 1 kita pilih dan radio button 5 kita pilih, maka hasilnya J radio button 2 akan menampilkan CR nih, mengerjakan CR ya, Celsius ke Reaumur. Ini ya, ini Celsius ke Reaumur. Kemudian kalau selain itu jika button 1 kita pilih dan button 6 kita pilih ya, button 1 ini dan button 6 berarti dia mengerjakan CF atau Celsius ke Fahrenheit yang rumusnya di atas. Demikian juga kalau kita pilih 2 dan 4 ya, berarti 2 dan 4 berarti Reaumur ke Celsius, maka dia akan menampilkan di J button 2 itu akan menampilkan Reaumur ke Celsius ya, RC ya, ini ya Reaumur Celsius. Demikian juga yang Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius dan Fahrenheit ke Reaumur seperti itu ya. Jadi kalau kita running, oke, kita lihat. Jadi sebenarnya bagusnya tadi kita menggunakan radio group ya, hanya bagus kalau kita radio group. Nah, contoh seperti ini. Oke, jadi kalau kita pilih di sini contoh 76, kita pilih sini Celsius, ini kita pilih Celsius juga, kita hitung maka hasilnya 76 tidak kelihatan ya. Kita ulang aja semuanya jadi centang, teks kosong. Kita ubah lagi sedikit desainnya ya, ini tidak kelihatan, ini terlalu, kita ubah kuning ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan 87 kita Celsius ke Celsius, maka juga 87 ya. Nah, kalau Reaumur ke Reaumur, nah ini kalau tadi kalau grup bagus ya, berarti kalau kita pilih dia tidak, yang lain tidak terpilih ya. Kita hitung tetap sama 87 ya. Demikian juga untuk Fahrenheit dan Fahrenheit ya. Nah, kalau misalkan Celsius 87 tapi Celsius ke Reaumur, coba kita hitung ya, 69 Celsius ke Fahrenheit contoh ya, maka jadinya 6. Sekarang kalau misalkan Reaumur ke Celsius, maka hasilnya seperti ini. Reaumur ke Fahrenheit hasilnya seperti ini ya. Dan juga kalau Fahrenheit ke Fahrenheit tetap 87 ya. Nah, Fahrenheit ke Celsius nah, seperti ini. Nah, Fahrenheit ke Reaumur ya, kalau ulang berarti semua ini centang, ini teksnya hilang, ini teksnya juga hilang, kosong ya, kosong bukan hilang, teksnya kosong ya. Nah, kalau keluar maka aplikasi keluar seperti itu. Nah, jadi itu contoh ya untuk membuat konverter suhu sederhana ya, menggunakan if, jadi if dengan radio button ya. Jadi jika radio button mana is select ya, kalau radio button berarti is select, select itu berarti dipilih ya. Dan misalkan radio button mana dipilih lagi, maka text fieldnya akan muncul apa ya. Jadi bagusnya tadi sebenarnya kita menggunakan ini ya, radio button ya, button group ini ya. Button group ini lebih bagus tadi. Jadi kalau misalkan kita
milihnya Celsius, maka Fahrenheit dan Fahrenheit-nya tidak tercentang. Tapi kalau kita tadi pilih ready button saja, kita bisa centang semua ya, dan itu bisa error aplikasi seperti itu. Itu bisa dimodifikasi untuk yang setelahnya ya, dan berikutnya. Oke, jadi ini pertemuan kali ini kita bahas tentang if atau percabangan dengan banyak sekali contoh ya. Ada if sendiri, if else bertingkat, if else dengan kondisi majemuk, dan yang terakhir kita menggunakan if untuk membuat konverter suku sederhana.